Itu adalah hadis kelima, masalah pentingnya seorang muslim mengatur ibadahnya yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Kita kan diciptakan memang Bapak Ibu sekalian untuk ibadah ya. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, memang tujuannya untuk itu. Kita memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya kewajiban beribadah ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak bisa kita ibadah semau kita sendiri. Tidak cukup dengan perkataan, oh ya saya ibadah yang penting saya suka, yang penting bagus, ya baik menurut pandangan dia gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi gitu ya. Karena banyak orang di antara kaum muslimin, mereka mau ibadah tapi semaunya sendiri. Kapan dia suka, yang mana dia suka, ya walaupun sebenarnya pembagian ibadah itu secara hukum fikih ada yang wajib, ada yang sunnah memang ya. Yang wajib tentunya yang diikuti dengan ancaman kalau kita tidak mengerjakan, kayak sholat 5 waktu, kayak zakat, haji bagi yang mampu, puasa Ramadan, yang begitu ya. Terus bakti pada orang tua, silaturahim keluarga, tidak memutus hubungan sama mereka misalnya. Semua ini memang hal-hal yang diwajibkan. Ada juga yang disunnahkan seperti ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran. Tetapi seorang muslim tetap saja dia harus memahami wajib ataupun sunnah adalah perintah Allah. Walaupun sunnah itu mengerjakan definisi secara fikih ya, mengerjakannya dapat pahala, kayak kita puasa Senin Kamis, kayak kita sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, zikir misalnya, habis sholat atau zikir bagi petang. Hukumnya secara fikih sunnah, definisi sunnah itu secara fikih adalah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Tetapi jangan kita terkurung dengan potongan akhirnya. Oh, kalau tidak dikerjakan kan tidak berdosa. Saya kalau tidak sholat duha, tidak sholat tahajud, tidak zikir, saya nggak dosa. Ya udah saya nggak usah kerjain. Ini keliru. Ini biasa syaitan bermain di umumnya kaum muslimin agar mereka meninggalkan ibadah-ibadah sunnah dengan bisikan-bisikan seperti ini. Padahal ibadah sunnah juga tetap perintah Allah. Tetap tujuan kita diperintahkan, gitu ya. Dan fungsi daripada ibadah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Riwayat Bukhari, hadis qudsi, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, Allah berfirman, amal yang paling aku cintai dari seorang hamba adalah kalau dia mengerjakan apa yang aku wajibkan padanya, dia. Dan seseorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi amal wajib kalau kita kerjakan, kita fokus sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat selalu on time, bagus kita kerjakan. Allah mencintai amalnya. Allah mencintai amalnya. Berarti Allah akan maksimal memberikan balasan. Tetapi amal sunnah, kata Nabi SAW, Allah berfirman, dan seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau amal wajib, Allah mencintai amal tersebut. Kalau kita kerja amal sunnah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dia terus memberikan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, dan kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, aku akan menjaga penglihatan yang digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, dan kaki digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia memohon kepadaku, aku akan berikan, dan kalau dia beristighfar, aku akan maafkan. Jadi fungsi amal sunnah itu banyak. Oleh karena itu kita harusnya ya memikirkan masalah ini, harus kita faham baik-baik. Perintah-perintah agama atau ibadah dalam Islam itu yang pertama harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Jumlahnya misalnya ya, kuantitasnya atau menjaga kualitasnya. Dan yang kedua adalah kita jangan memilah-milah. Usahakan kita mengerjakan semua. Udahlah, kalau misalnya Bapak Ibu selama ini sudah 20 tahun, 30 tahun tidak pernah puasa sunnah, ya sekarang mulai puasa sunnah. Tidak pernah mungkin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sekarang sudah harus dirutinkan. Karena sayang gitu kan. Waktunya hanya di saat itu. Contoh misalnya tadi waktu duha. Kalau ada di antara kita yang tidak sholat duha, dia tidak berdosa. Tetapi waktu sholat duha di hari ini hanya tadi pagi. Bapak Ibu kalau misalnya mau, bisa dengar di pengajian begini. Orang kalau sholat duha itu, kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Ya. Setiap hari orang harus bersedekah untuk menjaga sendi-sendi tersebut. Dan 2 rakaat sholat duha
menutupi sedekah 360 sendi. Misal Anda dengar di kajian ini seperti itu. Lalu Anda bilang, oh saya mau kerjakan. Tidak bisa lagi kita kerjakan duha yang tadi. Sudah lewat waktunya. Tinggal tunggu duha yang besok. Nah, ya, dan kita tidak tahu juga ya kalau kita masih ada umur. Permasalahan biar ada umur, anggap kita masih hidup 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Tetap hari ini di buku amal kita kosong dari sholat duha. Tidak bisa kita perbaiki sampai hari kiamat. Waktunya hanya itu. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan ada ibadah-ibadah yang Allah tidak terima kecuali malam hari. Dan ada ibadah dan tidak dikerjakan, tidak diterima di pagi hari. Ada ibadah-ibadah yang dikerjakan pagi atau siang hari tidak diterima di malam hari. Jadi masing-masing punya waktu. Harusnya kita tanamkan dalam diri kita penyesalan kalau ada yang luput dari kita walaupun amal sunnah. Sisi yang lain, kalau Bapak Ibu sibuk dengan amal sunnah, maka amal wajib lebih terjaga. Orang kalau selalu sibuk mau kerjakan qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, sholat wudu, ini nanti sholat wajibnya pasti terjaga. Karena dia sudah terbiasa dengan amal-amal sunnah. Orang kalau biasa puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tiba Ramadan ringan banget buat dia. Karena dia sudah sepanjang tahun puasa gitu. Udah biasa bagi dia. Gitu kan. Orang yang biasa bersedekah dengan 10 ribu, 100 ribu, orang biasa sedekah 100 ribu, misalnya 10 ribu jadi ringan buat dia. Seperti itulah. Jadi sebenarnya kita dengan menjaga amal-amalan sunnah itu, amal wajib lebih terjaga. Seperti juga kalau dosa ya, kalau kita tinggalkan hal yang makruh itu kayak makan minum berdiri. Kalau kita selalu jaga, ini nggak boleh nih hukumnya makruh misalnya ya. Tetap aja kalau kita selalu jaga itu, kita hindari yang makruh, maka yang haram akan lebih terjaga. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi amalan sunnah itu sangat penting sekarang untuk dijaga. Tetapi yang akan dibahas di poin nomor 5, hadis nomor 5 ini tentang pentingnya seseorang ya melakukan ibadah wajib ataupun sunnah berlandaskan wahyu. Harus ada rujukannya. Nggak boleh semau kita sendiri. Nah, kalau kita di Indonesia itu sukanya ya sudah yang penting ini bagus. Yang penting ini baik. Ini sudah diwariskan oleh orang tua saya. Nggak bisa. Harus yang baik itu di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kita. Bukan tradisi keluarga, bukan tradisi suku, bukan tradisi negara. Tapi apakah Allah perintahkan dalam Al-Quran? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis-hadis beliau atau beliau contohkan? Apakah sahabat-sahabat juga menukil dari Nabi? Kalau tidak, jangan dikerjakan. Ya, walaupun baik di mata kita, kita usahakan hindari. Karena manusia-manusia terbaik, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak mengerjakan. Maka untuk apa kita mengerjakan? Kita cukup saja dengan itu. Ya. Karena kalau kita kerjakan, minimal, kalau meja ini kita bagi dua, setengahnya ini berisi amal yang ada wahyunya, ada SOP-nya lah, standar operasionalnya, ada perintahnya. Maka itu penerimaannya sangat besar persentasenya. Kita sholat misalnya 5 waktu, memang ada perintah. Ya. Kita puasa misalnya, kita zakat, ada perintahnya. Kalau kita kerjakan ibadah yang tidak ada perintahnya, misalnya setengah meja ini kita anggap ibadah-ibadah yang kita karang-karang sendirilah, semau kita. Gitu kan? Maka ini bisa diterima, bisa tidak, itu minimal. Karena nggak ada perintahnya. Sama sekali gitu kan. Saya sering bahasakan di kajian-kajian kami, pelanggaran itu ada 2. Yang pertama orang semua tahu. Seperti contoh, peraturan kantor, Bapak Ibu sekalian, Anda harus datang jam 8 pagi, Anda keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang jam 8.30, telat setengah jam, melanggar. Dia keluar jam 4.30, 16.30 misalnya. Belum jam 5 dia sudah keluar, melanggar. Orang semua tahu itu melanggar. Dikasih pekerjaan A, dia nggak kerjakan, itu melanggar. Tapi ada pelanggaran yang orang banyak tidak sadari, yaitu kalau dia kerjakan apa yang tidak disuruh. Misal Bapak Ibu masuk di kantor, terus ngelihat nih, kayaknya depan kantor ini sayang nih kalau kosong. Atau misalnya ada karpet warna merah begini. Owner, pemilik perusahaan sudah beli karpet merah di depan pintu masuk kantor. Menurut kita merah ini kayaknya kurang bagus deh. Lalu kita beli pakai uang sendiri ganti warna biru. Niatnya baik nggak? Baik. Pertanyaannya, apakah pemilik perusahaan akan terima? Maksudnya kok kamu lancang banget, ngapain ganti karpet saya? Nah contoh. Kalau dia bilang, kan saya niatnya baik pak, saya pakai uang saya. Tetap aja nggak diterima. Ya kan? Sama kita masuk ke ruangan, oh ini meja sudah disiapin, ini laptopnya, dindingnya warna begini. Ah kayaknya kurang bagus dindingnya, saya lebih suka coklat cat sendiri, pakai uangnya. Saya tidak diterima. Jadi ada pelanggaran Bapak Ibu sekalian yang banyak orang tidak sadari, dia kerjakan yang tidak disuruh. Untuk apa gitu? Buang-buang waktu, gitu kan?
Makanya sunnah Nabi SAW adalah mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak ada perintahnya yang tidak usah dikerjakan. Nah seperti itu. Ini termasuk hadis yang diangkat Ibnu Rajab, hadis nomor 5 yang penting sekali untuk difahami. Karena sayang banyak orang terbuang-buang waktunya, energinya, hartanya mengerjakan apa yang Nabi tidak contohkan. Ini sayang sekali, gitu kan? Kalau diingatkan, sudahlah ini garis keras, ini Wahabi, ini gini, macam-macam predikat yang dikasih. Padahal sebenarnya kita ingatkan agar mereka menjaga kemurnian ibadah, gitu kan? Jadi jaga baik-baik. Kenapa landasannya hadis ini? Ada hadis yang akan kita baca nanti di dalam bahasan kita. Nanti kita bahas ya. Tapi ini masih muqaddimah dulu. Nah, kalau kita Bapak Ibu sekalian, ini tolong direnungi baik-baik ya. Fokus kepada ibadah yang sudah ada perintahnya. Itu sudah terlalu banyak. Ini sering kami bahasakan. Subuh itu ada sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnatul fajr. Antara sholat sunnah dengan sholat subuhnya itu ada waktu mustajab doa. Sholat subuh 2 rakaat, habis itu ada zikir habis sholat. Setelahnya juga ada zikir pagi. Ya. Kalau seseorang mau duduk sampai waktu duha, ya kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir, kemudian sampai terbit matahari dan dia sholat 2 rakaat duha. Biasanya orang awam bilang sholat syuruk, ya sebenarnya sholat duha. Itu pahalanya dapat pahala haji dan umrah sempurna, gitu kan. Jadi bisa dikerjakan. Kemudian kita sholat duha nih, istirahat sebentar atau aktivitas umumnya sudah masuk waktu duhur. Kayak tadi kita duhur gitu ya. Masuk waktu duhur ini ada qobliyah duhur 4 rakaat, ada doa mustajab antara azan iqamah, ada duhur 4 rakaat, ada zikir habis sholat, ada sholat ba'diyah duhur 4 rakaat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Dia istirahat sebentar nih, kayak kita sekarang aktivitas, hadiri pengajian, mungkin ada yang pergi ke pasar, ke tokohnya, ada yang silaturahim keluarga, ada yang jenguk orang sakit misalnya. Sebentar lagi azan asar. Ada qobliyah asar 4 rakaat, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ada doa mustajab antara azan dan iqamah. Ada asar 4 rakaat, ada zikir habis sholat, ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib 2, ada doa mustajab di antara azan dan iqamah, ada maghrib 3 rakaat, ada zikir habis sholat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya 2 rakaat. Ada doa mustajab di antara azan dan iqamah, isyanya 4 rakaat, ada zikir habis sholat, ada ba'diyah isyanya 2 rakaat. Kita istirahat sebentar makan malam, kumpul keluarga, tidur, ada tahajud. Turun lagi subuh. Ini baru sholat sama yang melekat dengan sholat itu. Udah padat belum? Udah padat banget ini. Kita belum bicara silaturahim keluarga, kita belum bicara jenguk orang sakit, kita belum bicara majelis ilmu, kita belum bicara membaca Al-Quran sekian lembar per hari misalnya. Banyak sekali. Nah yang ada perintahnya ini saja yang dikerjakan. Nggak usah sibuk dengan yang tidak ada perintahnya. Gitu kan. Saya tadi bilang minimal, kalau dia bukan dianggap pelanggaran, minimal dalam setengah meja tadi kita bilang ini pekerjaan tidak ada perintah, tidak diterima. Lalu untuk apa? Sia-sia waktu, sia-sia energi, sia-sia biaya. Ada orang keluarkan uang banyak pada perbuatan yang tidak ada perintahnya. Untuk apa? Itu kan sayang sekali gitu. Sampai kadang-kadang harus utang karena melakukan perbuatan yang Nabi tidak contohkan. Kenapa enggak cari yang ada perintahnya saja? Nah itu yang sedang dibahas, ditekankan di poin hadis nomor 5 ini. Nah ini bukan perkataan kami, bisa diperhatikan baik-baik hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam kurung perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Gak diterima sama Allah. Walaupun niatnya Bapak Ibu baik. Ya. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Kata Ibnu Rajab, hadis ini merupakan salah satu landasan agung dalam Islam sebagai timbangan amal lahirianya. Sementara hadis al-amalu bin niyat, amalan itu tergantung karena niatnya. Sebagai timbangan amal batin atau tidak nampak, niat ya, sebagaimana setiap amal yang tidak diniatkan karena Allah SWT maka pelakunya tidak mendapatkan pahala. Demikian pula setiap amalan yang tidak didasarkan pada perintah Allah dan Rasulnya maka amalan itu tertolak.
Setiap orang yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu termasuk ajaran, tidak termasuk ajaran agama. Tidak termasuk ajaran agama. Nabi SAW dalam khutbahnya berkata, Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdathatuhah. Perkara yang paling benar, rujukan utama umat Islam dalam ibadah mereka adalah kitabullah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Maksudnya tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu untuk apa kita sibukkan diri dengan hal yang tidak ada perintahnya? Ini sayang sekali gitu ya. Kita akan mengakhirkan, kata Ibn Rajab, pembahasan tentang perkara yang diada-adakan hingga menyebutkan hadis Al-Irbat ibn Sariyah. Yang pegang buku Al-Irbat itu nama sahabat Nabi ya. Maksudnya nanti setelah ini ada hadis Al-Irbat ibn Sariyah yang akan menjelaskan lebih jauh apa yang sedang dibahas oleh Ibn Rajab ini. Dan di sini kita hanya akan membicarakan tentang amalan yang tidak diperintahkan syariat Islam dan sebab tertolaknya. Secara tekstualnya, hadits ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak diperintahkan syariat maka tertolak. Dapat difahami, hadits ini menunjukkan bahwa setiap amalan diperintahkan syariat akan diterima. Kalau tidak ada perintahnya ditolak, berarti yang ada perintahnya akan diterima. Nah, seperti itu. Urusan yang dimaksud di sini adalah urusan agama dan syariat. Sehingga hadits ini bermakna setiap orang yang amal ibadahnya tidak berasal dari syariat, tidak sejalan dengan syariat, maka amalannya tertolak. Sabda Nabi SAW, Laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, mengisyaratkan bahwa amal ibadah setiap hamba semestinya sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum syariatlah yang menjadi penentu perintah dan larangan. Maka barang siapa yang amal ibadahnya sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam dan sesuai tuntunannya, maka amalan tersebut diterima. Sebaliknya, siapa yang keluar dari ketentuan itu, maka amalannya tertolak. Nah, saya kasih contoh supaya lebih jelas. Di masa seorang tabi'in bernama Hasan Basri. Hasan Basri, Bapak Ibu sekalian, pernah imami sholat di Masjid Jami'nya Basra. Karena beliau dari kota Basra, makanya namanya Hasan al-Basri. Basri itu nama kota di Irak. Di Masjid Agungnya, ya, beliau jadi imam. Habis sholat, habis asar, habis salam, lagi zikir. Ada orang di ujung saf tiba-tiba berdiri sholat sunnah. Waktu Hasan Basri mau ingatkan, orang ini sudah terlanjur sholat. Ditunggu sampai salam untuk ditanya, kau ini sholat apa? Orang ini ternyata setelah salam berdiri lagi. Sholat lagi 2 rakaat. Hasan Basri tunggu lagi, penasaran mau tahu ini. Sekarang sudah rakaat keempat nih. Ya, 2 rakaat tambahan. Setelah salam orang itu berdiri lagi, sholat lagi. Yang ke-6 rakaat. Yang ke-5 sama 6. Hasan Basri masih makin penasaran. Setelah salam dia sholat lagi 8 rakaat. 7 dan 8. Subhanallah, Hasan Basri pergi ke belakang dia nunggu. Setelah salam dari 8 rakaat, dia masih mau berdiri sholat lagi orang ini. Hasan Basri pegang dia. Lalu tanya dia, kamu ini sholat apa? Orang itu marah sambil mengatakan, apakah Allah akan hukum saya karena saya sholat? Maksudnya seakan-akan dia bilang, saya kan niatnya baik, saya lagi sholat. Ngapain? Kenapa? Apa yang salah gitu? Maka Hasan Basri jawab jawaban yang sangat bijaksana. Dia bilang begini, Allah tidak hukum kamu karena kamu sholat. Tapi Allah hukum kamu karena kamu karang-karang sholat itu. Kan tidak pernah ada 8 rakaat habis asar. Dari mana ini? Kamu buat dari mana? Tidak semua niat baik diterima. Harus niat baiknya sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemilik syariat. Itulah Allah. Tadi kita kasih contoh di kantor saja. Kalau kita kerjakan yang pemilik perusahaan tidak mau, kita akan ditolak. Kan gitu. Di rumah saja, misalnya kayak rumah begini kita datang bertamu nih, ada ruang tamu misalnya. Tuan rumahnya suruh duduk di sini, tapi enggak. Kayaknya kurang enak sofanya, saya mau duduk di bagian dalam aja. Kita nyelonong masuk ke dalam. Tuan rumahnya akan marah. Ya, peraturan saya di sini, jangan di sana. Ya, sampai saya kadang-kadang kalau masuk ke rumah seseorang bertamu, sebelum saya duduk, silakan Ustaz, saya enggak duduk dulu. Saya duduk di mana? Saya tanya. Takutnya nanti sofa itu sofanya dia. Oh sebelah sini Ustaz, baru saya duduk. Itu jaga adabnya gitu ya. Karena ada tuan rumah kadang-kadang kalau sambut tamu kan dia duduk di sofa itu terus gitu ya. Supaya dia bisa mudah melihat dan merespon tamunya. Ada adab-adabnya gitu, kita harus jaga. Nah kita jaga itu.
Apa yang tidak, kalau kita bertamu rumah orang, apa yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan, kita harus tahu. Nah, begitu semuanya. Itu dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diturunkan Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW supaya kita punya panduan. Andai saja Allah mau kita berbuat ibadah semau kita, Allah cuma misalnya perintahkan, ya, kalian ibadahlah sesuka kalian, yang penting niatnya baik. Begitu juga begitu. Gak usah turun ayat Al-Quran, ajarin sholat, ajarin puasa, haji, jihad. Gak usah juga Nabi praktekin. Untuk apa Nabi SAW bilang tentang sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Sampai Nabi SAW kadang-kadang naik ke atas mimbar beliau, contohin cara sholat. Beliau bilang tentang masalah haji. Khudu anni manasikakum. Ambil manasik kalian dari saya. Sampai Nabi itu setiap haji itu, pada saat haji itu haji pertama dan terakhir, beliau selalu jaga agar orang lihat. Dan beliau mengatakan kerjakanlah ini, lakukanlah ini. Dicontohkan semuanya. Jihad diajarkan, semua diajarkan. Sampai takaran-takaran zakat fitrah diajarin. Jenis-jenis yang dikeluarkan, zakat harta itu seperti apa. Mana haulnya, mana kapan, berapa lama haulnya, masa setahunnya, mana nisabnya, kadar minimalnya, berapa persentase yang dikeluarkan, terinci sekali. Dan perlu kita garis bawahi juga poin penting, syariat Islam ini punya standarisasi seluruh dunia. Kayak nanti kita masuk Ramadan ini, seluruh dunia puasa sama persis. Sebelum azan subuh berhenti makan, tahan makan lapar dan haus dan biologis walaupun halal sampai maghrib. Maka malamnya kemudian tarawih, sama persis. Yang syarat-syarat puasa sama, yang membatalkan puasa sama. Sholatnya juga sama semua. Kita tiba di Amerika, kita mau sholat duhur sama caranya semua sama, melalui azan, kemudian ada sholat qobliyah bagi yang mukim, yang musafir boleh jamak, sama hukumnya standarisasi. Babi haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di seluruh dunia, sama. Khamar juga haram, judi juga haram. Jadi kita punya standarisasi hukum. Gitu. Makanya Islam itu sama saja, kita masuk di masjid mana saja sama, kita tiba di masa yang sama, umroh sama tawaf, pakai ihram, niat, sama semua. Yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana, yang membatalkan sama. Jadi semua sudah sangat jelas perintahnya. Oleh karena itu fokus ke itu saja Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah sempat singgung, salah kita kerjakan satu ibadah, maka kita nggak bisa perbaiki. Kita buat ibadah nih, tidak ikuti panduan misalnya. Kita baru tahu salah. Ada beberapa jemaah kami yang umroh bersama Uhutur, lalu bilang, Ustaz, saya tidak pernah kerjakan seperti ini. Saya dulunya tidak diajarin, tidak ini, tidak itu. Jadi sayang banget. Terus yang dulu berangkat tuh gimana umrohnya? Uang sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikerahkan, ya, waktu sudah dibuang, sayang sekali. Kenapa nggak ikutin panduan supaya jelas-jelas benar gitu ya? Jalan dengan benar. Nah ini penting sekali. Jadi kita harus betul-betul menjaga ibadah kita, gitu ya. Kita harus betul-betul menjaga ibadah kita. Tentu ini kita tidak menyalahkan orang kalau mau kerjakan, itu urusan mereka. Tapi kan saya menganggap baik, ya sudah silahkan. Tapi tidak usah paksakan ibadah mereka ke kita, karena kita tidak akan kerjakan. Yang dikarang-karang ini tidak ada dalilnya, tidak akan dikerjakan. Tapi kalau orang mau kerjakan, silahkan, tanggung jawab sendiri depan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kalau kami enggak, kami mau yang kami kerjakan jelas ada perintahnya supaya jelas ada balasannya. Selesai. Gitu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Rajab selanjutnya di paragraf ya di halaman 55, amalan itu ada dua macam. Ibadah dan muamalah. Diterangkan setelah itu, adapun ibadah, maka setiap ibadah yang sama sekali tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka ibadah tersebut tertolak. Dan pelakunya masuk dalam makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan atau sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Jadi kalau mereka lakukan, kamu dapat dari mana nih? Kan baik. Allah tanya, ada enggak sekutu saya yang kamu sembah selain saya yang mengajarkan kamu ini? Begitu ya. Jadi pekah sekali ini ya. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikannya sebagai bentuk ibadah pendekatan diri kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah, maka perbuatan tersebut batil dan tertolak.
Ini serupa dengan perilaku orang-orang yang sholat mereka di dekat Ka'bah hanyalah berupa siulan dan tepukan. Tahu nggak ini? Jadi orang-orang jahiliyah dulu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy sebelum Nabi SAW diutus. Bahkan setelah Nabi diutus, mereka itu kalau tawaf, mereka sambil bersiul dan tepuk tangan. Kalau kita kan berdoa. Nah mereka begitu. Mereka tahu itu tawaf ibadah. Tapi mereka buat-buat, ngarang-ngarang. Mereka ganti zikir dengan tepuk tangan dan siul. Itu yang Nabi SAW ganti. Bahkan parahnya di masa jahiliyah itu, sampai ada satu peraturan dibuat di Mekah dan itu dijadikan peraturan umum, orang kalau tawaf wajib pakai baju dari Mekah. Kalau yang tidak punya tawaf telanjang. Ya, makanya waktu kalau Anda baca Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi itu, di tahun 9 Hijriah, pertama sekali Nabi SAW suruh Abu Bakar pimpin kafilah haji. Nabi nanti tahun 10 baru haji. Tahun ke-9 itu disuruh Abu Bakar. Dan di saat itu Abu Bakar disuruh membawa surat sekalian ke Mekah untuk menghapus tawaf telanjang. Nah, begitu. Mereka bersiul, mereka tepuk tangan dan segala macam gitu ya. Nah itu. Kata beliau di sini, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikannya sebagai bentuk ibadah pendekatan diri kepadanya, maka perbuatan tersebut batil dan tertolak. Ini serupa dengan perilaku orang-orang yang sholat mereka di dekat Ka'bah hanya berupa siulan dan tepukan. Hal ini sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mendengarkan musik, tarian, dan membuka kepala di luar ihram. Maksudnya bagi para wanita ya. Mereka buka jilbabnya dengan alasan ini nggak masalah, padahal pelanggaran dalam agama gitu. Atau menjadikan tadi musik-musik itu sebagai alat untuk ya mendekatkan diri kepada Allah. Padahal banyak sekali hadis yang melarang menggunakan alat musik gitu kan. Dan ada satu riwayat tentunya di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah setelah Nabi meninggal ya, beliau didatangi oleh seseorang lalu mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman, coba lihatlah di masjid sana ada orang-orang yang kumpul dan beribadah yang belum pernah saya tahu sebelumnya gitu ya. Maka beliau datang ke sana, ternyata ada satu orang duduk di tengah-tengah, lalu dia berzikir subhanallah, yang lain semuanya baca subhanallah gitu kan. Rame-rame gitu. Terus mereka hitung, kalau salah pakai batu atau yang semisalnya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud datang melihat itu lalu mengatakan, sungguh betapa cepat kebinasaan kalian wahai umat Muhammad. Nah yang pimpin halaqah itu bilang, ada apa wahai ayahnya Abdurrahman? Kami kan cuma berzikir, niat kami baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh ya pakaian Nabi, rumah Nabi, perlengkapan Nabi masih ada. Baru saja meninggal. Kalian sudah berani buat yang Nabi kalian tidak pernah contohkan. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud bilang, kami tidak pernah di masa Nabi diajarin ini. Walaupun kalian niat zikir, tapi tidak pernah ada zikir seperti ini di masa Nabi. Nabi nggak ajarin kami. Kenapa harus dikerjakan gitu? Nah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, radhiyallahu anhu, berapa banyak orang yang niat baik tidak mendapatkannya. Jadi harusnya zikir pun sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Tanyain bagaimana Nabi berzikir, bagaimana Nabi berdoa, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan. Ciplak semua hidupnya karena beliau adalah suri tauladan buat kita. Nah seperti itu. Dikatakan selanjutnya, dan tidak setiap perbuatan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam satu ibadah tertentu dapat digunakan untuk mendekatkan diri dalam ibadah lainnya secara mutlak. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa sungguh Nabi SAW pernah melihat seseorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari. Lalu beliau bertanya, mengapa ia melakukannya? Lalu orang-orang menjawab, laki-laki itu bernazar untuk terus berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, dan berpuasa. Maka Nabi SAW memerintahkan supaya duduk dan berteduh, serta menyempurnakan puasanya. Ya. Jadi maksudnya Nabi pernah lihat ada satu orang, Bapak Ibu sekalian, di bulan puasa, dia ceritanya mau cari pahala lebih. Dengan cara dia berdiri sengaja di terik matahari, dia berdiri terus, tidak mau duduk. Mau biarin kepanasan, kehausan supaya berharap pahala puasa lebih banyak. Nabi tanya, kenapa orang ini? Dia bilang, dia begitu ya Rasulullah. Teman-temannya bilang, dia mau berazam, pokoknya dia lagi puasa, tetap dia puasa, tapi dia mau merasakan nikmatnya, panasnya, terik itu. Nabi SAW marahin. Nabi tegur, Nabi suruh duduk, ya Nabi suruh berteduh. Tapi boleh lanjutkan puasa. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi harus hati-hati sekali. Ada satu kejadian lain Bapak Ibu sekalian. Pernah dalam satu pasukan perang. Nabi SAW utus pasukan perang. Setelah mereka pulang. Rupanya ada satu prajurit muslim itu. Batok kepalanya ini kena pedang. Sehingga pecah. Ya.
Dan masa itu tidak ada dokter yang bisa jahit dan segala macam. Dan ini batu kepala ini kena dihantam pedang pecah itu susah sekali. Tapi masih hidup orang ini. Lalu kemudian dia kena nggak bisa tidur baring karena kepalanya pecah, cuma dililit saja. Kemudian dia tidur sambil duduk, subhanallah dia junub. Mimpi junub. Dia bangun mau sholat subuh, dia tanya teman-temannya, kira-kira saya harus, kalau saya mandi junub ini saya harus siram kepala nggak? Kepala saya lagi bocor gini. Ada temannya yang diam, ada temannya yang ngomong, oh iya setahu kami kamu harus mandi. Dia ikutin rumahnya untuk berjaga-jaga, dia ikutin. Dia siram kepalanya, masuk air, meninggal. Mati orang ini. Udah, dikuburlah. Sampai ke Madinah, diceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah banget kepada orang yang ngomong tidak punya ilmu. Nabi bilang, siapa yang menyampaikan ke dia bahwasanya dia harus mencuci sampai ke dalam lubang. Dia cukup mengusap di sekitar lukanya, itu Allah tidak bebankan lebih daripada itu. Sesungguhnya orang yang lakukan ini, dia telah membunuh orang itu. Ya. Jadi nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngarang-ngarang. Walaupun dia niatnya baik, mau suruh orang jalankan syariat. Nah, harus tanya, Nabi ajarin bagaimana. Nah, Nabi tidak bebankan orang di atas kemampuannya kok. Jadi kalau kita punya luka nih, kena pisau, silet misalnya luka. Ini nggak bisa kena air. Ya udah kita usap di sekitarnya aja. Cukup gitu. Nggak usah dipaksain. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi harus betul-betul kita ikutin apa yang Nabi SAW perintahkan gitu. Lalu dikatakan beliau tidak menganggap berdiri dan berjemur orang itu di bawah terik matahari sebagai ibadah yang harus dilakukan demi menetapi nazarnya. Nazar dia niat gitu ya. Padahal berdiri merupakan salah satu bentuk ibadah dalam hal tertentu seperti sholat, azan, dan berdoa di Arafah. Demikian pula berjemur di bawah terik matahari merupakan ibadah bagi orang yang berihram. Jadi misalnya kita lagi di Arafah, di Muzdalifah pasti kena matahari ya. Itu biasa karena kita memang harus melalui lokasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam satu ibadah tertentu dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dalam semua ibadah. Melainkan semua hal itu harus mengikuti tuntunan syariat Islam sesuai dengan tempatnya. Ya. Orang kalau mau sholat asar misalnya. Kayaknya asar 4 rakaat ringan buat saya. Saya mau sholat 8 rakaat. Diterima gak? Walaupun niatnya baik. Nah Allah sudah suruh 4 gitu kan. Bahkan sangat peka ulama mengatakan. Kalau walaupun ibadah sunnah ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah tentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya. Gak usah ditambah. Habis sholat bacalah subhanallah 33 kali. Disebutkan angka, sebutkan jenis, disebutkan tempatnya. Habis sholat baca subhanallah angkanya 33 kali. Tidak usah bilang saya bisa 37 kok. Nah Nabi 33 udah selesai 33 aja. Kecuali tidak disebutkan angkanya. Kayak saya Nabi SAW mengatakan sungguh aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar sekali saja lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Tidak penyebutan tempat, tidak penyebutan jumlah. Ya udah baca 100 kali pun tidak apa-apa. Tapi kalau habis sholat ya sudah. Ya. Sama kami juga diajarkan di kota Rasulullah SAW untuk kami masih kuliah di sana. Diajarkan para ulama, orang habis sholat salam baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu riwayatnya begitu. Tidak ada azimnya, tidak ada lanjutannya, wali daya dan seterusnya. Loh, tapi kan saya bisa baca yang panjang. Lafadznya Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja baca, cukup. Kita nggak lebih pintar dari Nabi. Gitu kan? Karena orang yang mau buat-buat yang Nabi tidak ajarkan, seakan-akan dia mau bilang sama Nabi, saya lebih tahu dari anda. Kenapa dia buat dan Nabi tidak buat gitu kan? Sementara Nabi SAW tidak diutus kecuali untuk dicontohi. Dan Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah menyampaikan semua. Ada kejadian unik juga di masa Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 orang kuat sekali beribadah di masa Nabi SAW. Lalu 3-3-nya ini karena melihat semua sudah dikerjakan, yang wajib, yang sunnah, semua sudah. Mereka ini mau tampil beda. Mau beda dengan orang lain. Mau ibadah yang lebih kuat lagi, lebih keras lagi gitu ya. Maka mereka bertiga mengatakan, ayo kita ke rumah Nabi. Kita tanya istri-istri Nabi. Nabi itu di rumah buat apa? Kalau di luar rumah kita sudah tahu semua nih. Mereka datang ke rumah Nabi, tanya kepada Aisyah. Apa Nabi kerjakan di rumah? Aisyah mengatakan, seperti laki-laki. Seseorang di antara kalian sama. Dia urus kebutuhannya sendiri. Kadang-kadang dia bantu keluarganya. Tiba waktu sholat, dia sholat. Maka 3 orang sahabat ini seperti, aduh kok ini sih. Maksudnya mereka tuh mungkin berharap ada zikir 10.000 kali kah. Atau apa yang berat-berat gitu.
Maka 3 orang ini masuk masjid, didengar oleh orang-orang yang lain sahabat. Mereka bilang apa? Yang pertama bilang, mulai sekarang saya akan sholat tahajud tanpa tidur. Sepanjang umur saya. Pokoknya habis isya, ba'da isya, tahajud sampai subuh. Tiap malam. Saya tidak mau tidur. Jadi beda sama orang lain. Orang lain masih istirahat, ini enggak. Yang kedua bilang, mulai sekarang saya enggak mau nikah sama wanita. Dianggap pernikahan itu masalah buat dia. Ganggu ibadahnya. Yang satu bilang, mulai sekarang saya mau puasa. Saya enggak buka puasa kecuali sudah tidak kuat. Contoh misalnya hari ini, Kamis misalnya kita puasa nih. Azan maghrib biasa masih kuat. Dia sambung sampai Jumat. Jadi dia nanti hari kedua baru buka puasa. Dia mau beda. Karena bagi dia, mereka ini ibadah ini sudah semua dikerjakan. Tiga-tiga ini niatnya baik gak? Baik, gitu kan? Apa yang terjadi? Waktu 3 orang ini berazam begitu di masjid, sampai ke telinga Nabi SAW. Nabi datang. Lalu Nabi SAW bilang pada mereka, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Orang yang paling dekat sama Allah itu aku, karena aku disuruh sama Allah untuk itu. Sebagai contoh buat kalian. Baik ketahuilah, aku juga sholat malam tapi aku tidur. Nabi juga istirahat cukupnya baru kemudian ya sholat gitu ya. Sampai ini di poin ini dulu, pernah satu kali Nabi SAW masuk, ini dalam riwayat yang lain ya, masuk ke masjid, beliau temukan ada tali terlintang dari satu tiang masjid ke tiang sebelahnya. Terus Nabi SAW tanya, ini talinya siapa? Kata orang-orang situ, tali Zainab. Zainab anaknya Nabi, anak kandungnya Nabi sendiri. Kenapa Nabi bilang dia lakukan ini? Kata mereka di saf perempuan ya, kalau anak anda Zainab merasa mengantuk, dia sambil sholat sambil pegang tali itu. Jadi tetap memaksakan diri sholat gitu. Maka Nabi SAW mengatakan putuskan ini. Tidak ada taklif beban seperti ini dalam agama. Ngantuk tidur aja. Tapi jangan juga perkataan begini ditunggangi lagi. Ustadz kan bilang tidur aja. Jadi nggak tahajud-tahajud terus. Bukan. Ya. Jadi kita harus berada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kita kembali ke riwayat yang pertama tadi. Jadi Nabi bilang kepada orang yang berazam sholat tanpa tidur. Nabi bilang, saya pun sholat malam tapi saya tidur. Terus yang kedua, saya pun menikahi wanita. Gitu kan. Kemudian yang ketiga, saya puasa dan saya buka puasa. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi Nabi SAW ajarkan. Jadi makanya persis seperti yang Nabi ajarkan. Tidak usah lebih, gak usah kurang. Gitu. Udah selesai. Tinggal kalau kita sudah kerjakan, konsisten saja. Bahasa agama kita istiqomah. Jaga aja sampai mati. Allah sudah bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Gitu kan? Jadi memang kita tinggal menjaga istiqomah setelah itu. Ini yang perlu digarisbawahi. 2 paragraf terakhir dalam bahasan kita. Kata beliau, Ibnu Rajab rahimahullah, demikian pula siapa yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan suatu ibadah yang dilarang secara khusus. Seperti orang yang berpuasa pada hari raya atau mengerjakan sholat pada waktu yang dilarang. Semua ini juga tertolak ya. Jadi kayak misalnya ada orang karena rajinnya puasa, Idul Fitri pun dia mau puasa. Tidak boleh, dilarang. Nabi larang. Atau dia sholat di waktu yang dilarang. Karena ada waktu dilarang untuk habis subuh sampai terbit matahari, maka tidak ada ba'diyah subuh. Habis asar sampai terbit matahari, maka tidak ada ba'diyah asar. Ini kita hindari sholat-sholat sunnahnya, kecuali memang yang Nabi pernah contohkan seperti sholat jenazah. Makanya di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, walaupun habis asar, habis subuh, tetap ada sholat jenazah, karena itu berbeda ya. Karena jenazah itu harus segera atau disegerahkan gitu ya. Tapi kalau anda mau sholat sunnah ba'diyah, nggak ada gitu ya. Memang tidak ada, ini contohnya. Paragraf terakhirnya dikatakan, adapun orang yang melakukan suatu amalan yang pada asalnya disyariatkan dan merupakan ibadah, kemudian orang itu menambahkan di dalamnya perbuatan yang tidak disyariatkan, atau dia mengubah syariat itu dengan menyisipkan ibadah lain di dalamnya, maka itu juga dianggap menyelisihi syariat sesuai kadar sisipannya yang menyelisihi atau perbuatannya yang ditambah ke dalamnya. Jadi kalau tidak pernah ada contohnya, nggak usah fokus pada ada contohnya. Saya pernah mendapatkan informasi, ada sebagian teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah, mereka bilang, di masa Nabi juga ada orang kok nambah-nambah walaupun Nabi nggak ajarin. Perhatikan bahasa ini ya. Di masa Nabi ada orang yang nambah-nambah yang Nabi tidak ajarkan. Bahasa dia ini sudah membantah sendiri. Karena dia bilang di masa Nabi. Kalau Nabi masih hidup, syariat masih terus turun. Ya kan? Dalam 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Kalau kita hidup dan Nabi masih hidup,
Maka ada sahabat yang berbuat nanti Nabi luruskan itu benar atau itu salah. Tapi setelah Nabi SAW meninggal nggak ada lagi kita nambah ini. Karena sudah sempurna Al-Quran, sudah sempurna syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu digarisbawahi gitu ya. Lalu mereka berdalil pernah waktu Nabi lagi sholat dan mengatakan Sami Allahu liman hamida. Ada satu sahabat mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran artinya puji-pujian yang banyak. Mubarakan fi penuh keberkahan di dalamnya. Tayyiban yang sempurna. Mubarakan fi dan penuh berkah di dalamnya. Maka Nabi SAW bilang, siapa tadi yang baca itu? Ada sahabat mengatakan saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya lihat beberapa orang, beberapa sahabat, beberapa malaikat yang berlumba-lumba mencatat bacaanmu itu. Nah di sini perbuatan sahabat ini memang belum pernah Nabi ajarin. Tapi waktu itu syariat masih wahyu masih naik turun. Dari langit turun, naik ya. Nabi SAW bertanya pada Jibril, Jibril naik ke langit tanya sama Allah, Jibril turun membawa jawabannya. Memang begitu di masa itu. Di masa itu beda. Di sekarang Nabi sudah meninggal, Quran sudah sempurna. Kenapa mesti ngarang-ngarang? Kalau kita hidup di masa itu berbeda, gitu kan? Ini perlu digarisbawahi. Jadi perbedaannya jauh sekali. Nggak bisa dijadikan tolok ukur sahabat tadi yang baca itu, kemudian Nabi berikan dukungan, lalu kita anggap ini berarti kita bisa. Sekarang kalau Anda buat yang baru, Nabi dukung Anda. Nabi sudah meninggal, gitu kan? Kalau Nabi masih hidup beda. Kan contohnya begitu. Di masa Nabi SAW pernah Khalid bin Walid membawa bob. Bob itu kayak biawak padang pasir gitu ya. Dibawa kemudian dibakar. Habis itu dia mengatakan ya Rasulullah silakan. Nabi gak sentuh. Terus Nabi mengatakan hadza laisa bi ardi qaumina. Ini gak dikenal di wilayah kami. Nabi gak makan tapi Nabi biarkan Khalid bin Walid makan. Berarti Nabi setuju ya sudah. Itu masuk dalam hal yang dibolehkan gitu ya. Jadi beda sekali pemahamannya di masa Nabi masih hidup sama Nabi sudah meninggal. Apalagi setelah turun surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Potongan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Udah sempurna di masa akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak butuh lagi tambah dan kurangi. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kalau kita kerjakan ibadah itu sesuai dengan perintah wahyu, Bapak Ibu akan merasakan ibadah itu sangat ringan. Karena memang Islam itu ringan. Semua perbuatan sunnah itu umumnya mudah dan murah. Perbuatan selain sunnah biasa dikenal dengan istilah bid'ah, itu biasanya sulit dan mahal. Coba sekarang kalau kita ambil orang mati misalnya. Orang mati sunnahnya bagaimana? Kafani. Laki-laki 2 lembar kain, perempuan 5 lembar kain. Kainnya biasa saja. Tidak perlu ditulisin, tidak perlu digambar-gambar, tidak perlu. Saya pernah lihat ada kafan macam-macam tulisannya. Tidak tahu sudah apa aja gitu. Ya, saya tidak sempat. Waktu itu ada satu keluarga meninggal sudah terlanjur dipakein kafan itu. Saya tidak sempat baca, padahal bahasa Arab gitu. Tapi sudah sangat cepat proses, jadi saya tidak tahu. Ini dari mana ini? Tidak pernah ada kafan ditulis-tulisin gitu ya. Tapi mereka tulisin. Belum lagi kalau dikuburkan. Nah perintah Nabi SAW adalah dipikul, dibawa ke kuburan, dikuburkan. Bangunan apa kata Nabi SAW kuburan kepada Ali bin Abi Thalib. Hai Ali, jangan kau temukan kuburan kecuali kamu sama ratakan dengan tanah. Jangan dibangunin. Jangan ditulisin. Jangan diwarnain. Nabi larang Ali bin Abi Thalib sampaikan kepada umat ini semuanya. Tapi ada orang enggak, dibangunin, ditulis nama, tahun meninggalnya, tidak ditulis pun enggak. Setelah 100 tahun ke depan, siapa yang mau tahu itu tahun matinya? Pada orang lewat, orang kenal, oh iya ini, selesai, gitu doang. Udah, kuburan itu seperti taman makam pahlawan, sebenarnya itu ya. Cuma itu sesuai dengan Sunda benar itu rata, cuma ada satu tanda di bagian kepalanya misalnya. Jadi enggak ada bangunan, ini contoh-contohnya. Jadi sebenarnya orang kalau Sunda itu mudah dan murah sekali. Ya. Mudah dan murah. Karena mudah memang begitu agama perintahkan. Orang kalau meninggal, takziah. Takziah itu meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit. Takziah itu bukan untuk mayit. Bukan untuk mayit. Takziah itu definisinya adalah meringankan kesedihan keluarga mayit. Makanya kita datang, kita yang bawain makanan, kita yang bawain minuman, kita hibur keluarga itu, sabar ya, dan kita doakan lalu kita pergi. Begitu. Nabi kerjakan selama 3 hari. Tapi banyak orang zikir di situ, duduk. Ya. Alasannya kenapa untuk mayit? Untuk mayit ini bukan di situ. 3 hari itu pertama untuk keluarga mayit. Kalau mayit, dari pertama kita hembuskan nafas sampai dari pertama dia hembuskan nafas sampai kita hembuskan nafas, kita doakan terus, kita sedekah terus buat dia.
Bukan di waktu itu saja, sepanjang umur kita, gitu kan? Kita kerjakan. Begitu sunnah Nabi SAW.